Shalom Aleichem bagi kita semua. Apa kabar pada hari ini? Saya percaya kita dalam keadaan sehat walafiat, walaupun di tengah pandemi coronavirus. Bagi saudara yang hari ini belum beribadah, mari bersama-sama dengan kami, Gereja Kristen Kemah Daud Jambi, untuk kita beribadah, melaksanakan ibadah minggu. Dan topik kebenaran dalam ibadah raya pada hari ini mengenai bayar harga dan pikul salib. Dan sebelum kita memulai perenungan pembahasan kebenaran firman Tuhan, mari saudara, saya ajak kita semua berdoa. Bapa di surga, mari Tuhan, berikanlah damai-Mu, penyertaan-Mu, sejahtera-Mu, dan berikanlah logos kebenaran firman-Mu kepada kami, agar kami boleh menjadi pelaku firman. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baru-baru ini kita dikejutkan oleh sebuah berita viral yang terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah, di mana ada penyerangan orang tidak dikenal kepada 4 orang jemaat dari gereja Bala Keselamatan. Ada rumah-rumah yang dibakar di sana, dan tempat ibadah mereka juga dibakar. Peristiwa ini tentu sangat mengejutkan, padahal mereka di sana adalah mayoritas Kristen. Inilah yang terjadi. Tolong dicek suaranya bagus nggak ya? Kalau nggak bagus, mohon bantuan untuk di-share melalui messenger atau chat ya ke kami. Terima kasih. Kita sedang menghadapi jaringan internet yang cukup lemah, tapi kita berusaha untuk tetap streaming ibadah gereja pada kesempatan sore atau kesempatan hari ini, saudara. Bayar harga dan pikul salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah adalah peristiwa membayar harga dan memikul salib. Mereka yang meninggal dalam Kristus, mereka adalah para martir. Mereka dibunuh, dibakar, dipancung, saudara. Tetapi percayalah saudara bahwa mereka saat ini ada di Firdaus bersama dengan Kristus Yesus. Mereka mengalami kebahagiaan yang tiada tara. Mereka mati bagi Kristus. Haleluya.
Mereka sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik dan mereka berbahagia di Firdaus sana, saudara. Diperkirakan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok teroris, tetapi berita ini belum bisa dipastikan sehingga kita hanya boleh menyebut oleh orang tak dikenal, saudara. Sampai nanti penyidikan menentukan apakah pembunuhan yang dilakukan oleh teroris ataukah kelompok orang biasa, biar Kepolisian Republik Indonesia yang bekerja. Kita tidak bisa mengklaim atau menuduh dan dikatakan korban berjumlah 4 orang dibunuh dengan dipenggal dan dibakar. Saya menyertakan foto resmi dari berita1.com. Puji Tuhan, saudara. Ini adalah foto pemakaman di mana pemakaman ini diikuti oleh banyak jemaat. Keluarga begitu bersedih karena mereka merasakan kengerian yang luar biasa, saudara. Dan kita percaya bahwa gereja Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam pelayanannya di muka bumi ini dengan adanya peristiwa-peristiwa seperti ini, saudara. Saya ambil dari Jakarta, berita1.com. Gereja Bala Keselamatan berduka, serangan di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah menewaskan 4 anggota jemaatnya dan pos pelayanan Gereja Bala Keselamatan serta rumah warga terbakar. Pimpinan Pusat Gereja Bala Keselamatan di Indonesia menyatakan ungkapan duka dan pernyataan resmi atas tragedi kekerasan yang menghilangkan nyawa manusia tersebut. Sabtu 28 November 2020, pembantaian satu keluarga dan pembakaran tersebut disebut merupakan perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan, dan karenanya Gereja Bala Keselamatan mengecam keras. Seperti diberitakan, satu keluarga berjumlah 4 orang di Desa Lembah Tongoa, Kabupaten Sigi, dibantai oleh 6 orang tak dikenal pada hari Jumat tanggal 27 bulan 11 2020 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Anggota Polsek Palolo awalnya menerima informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu warga di Dusun 5 Lewono yang dipenggal kepalanya dan beberapa rumah dibakar oleh orang tidak dikenal, kata Karopenmas Polri Brigjen Awi Setiono melalui keterangan tertulis Sabtu pada tanggal 28 bulan 11 2020.
Anggota Polsek Palole mendatangi TKP pada pukul 1 siang Jumat kemarin menemukan 4 mayat dan 7 rumah warga dalam kondisi terbakar. Tim melakukan evakuasi jenazah dan mencari saksi. Dari 5 saksi yang diinterogasi menyatakan bahwa pelaku kurang lebih 10 orang tak dikenal dan 3 orang diantaranya membawa senjata api. Inilah salah satu rumah di mana di depannya tergeletak 2 mayat, satu tanpa kepala, saudara, ditutup karena mengerikan. Satu mayat yang kepalanya juga dipenggal dalam kondisi jongkok di depan rumah yang terbakar. Sangat sadis, mengerikan, dan membuat hati terenyuh. Inilah foto-foto yang didapatkan dari berita1.com mengenai rumah warga yang terbakar. Dan salah satu rumah itu adalah tempat ibadah pos pelayanan dari Gereja Bala Keselamatan. Ini adalah ibadah penguburan para istri yang kehilangan suami, anak yang kehilangan suami. Mari saudara, kita berdoa untuk mereka. Bahkan bila perlu kita menggalang dana untuk dikirimkan kepada mereka, supaya penghiburan daripada Roh Kudus memenuhi keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan. Dan terlebih kita merindukan seluruh Kabupaten Sigi, bahkan seluruh Sulawesi Tengah mengalami kebangunan rohani yang besar. Keselamatan berjuta-juta jiwa terjadi. Tidak hanya di Sulawesi Tengah, di seluruh Sulawesi. Bahkan Kristus sendiri mendatangi para teroris. Kita berdoa sehingga terjadi keselamatan besar-besaran, tsunami pertobatan jiwa-jiwa di akhir tahun ini, saudara. Pimpinan dari Bala Keselamatan Palu memimpin ibadah pemakaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saudara dapatkan dari peristiwa ini? Sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai seorang rohani, kita harus mendapatkan pelajaran yang bernilai kekal dari peristiwa ini. Tidak cukup berdecak kagum atau bersedih ria, tidak, saudara. Tetapi kita harus mendapatkan pelajaran kekal dari peristiwa ini. Apa yang terjadi pada 4 orang jemaat di Sigi tersebut adalah sukacita menurut dunia, tetapi sebenarnya sukacita abadi yang besar bagi keempat orang yang mati martir. Sebab mereka bersama Kristus dan darah mereka
Kita imani itu akan mendatangkan kebangunan rohani bagi Sulawesi Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya, saudara, sehingga banyak orang yang datang kepada Yesus. Dan bagi kita yang hari ini masih berada dalam sehat walafiat, biarlah ini menjadi satu pelajaran yang bernilai kekal, bahwa mengikut Yesus harus memikul salib dan membayar harga. Matius 10 ayat 22 berkata, saudara, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Kita yang mengikut Kristus, saudara, dikatakan akan dibenci, tidak disukai, dijadikan korban, seperti yang terhina oleh karena nama Kristus. Tetapi katanya, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi saudara, apapun yang saudara alami, barangkali saudara dibenci, barangkali saudara tidak disukai karena saudara mengikut Yesus, karena kejujuran saudara, karena nama Tuhan yang saudara tinggikan. Ada banyak orang yang tidak menyukaimu. Barangkali keluargamu tidak menyukaimu, orang di sekitarmu, teman kerjamu, rekan bisnismu tidak menyukaimu. Tetapi mereka tidak menyukaimu bukan karena karaktermu yang jelek. Mereka tidak menyukaimu bukan karena kata-katamu yang kasar, bukan. Tetapi mereka tidak menyukaimu karena kamu percaya Yesus. Saudara pengikut Kristus, saudara tidak disukai. Alkitab berkata, teruslah bertahan, jangan menyerah, terus berbuat baik, terus menyatakan kasih Kristus sampai kesudahannya. Kapan kesudahannya? Ada dua. Akhir zaman ketika Yesus datang kedua kali ke bumi, itu kesudahan. Atau kematian kita, itu pun akhir zamannya kita, itu pun kesudahannya kita. Dan kalau kita bertahan sampai di sana, saudara, saudara akan selamat. Selamat di sini berbicara apa? Selamat di sini berbicara kekekalan surgawi, hidup kekal selama-lamanya bersama Kristus. Saudara akan mengalami kebahagiaan abadi. Apa yang saudara alami? Penderitaan batinnya, karena saudara dibenci oleh banyak orang, itu akhirnya menjadi harta kekal saudara di kerajaan surga. Itu akhirnya menjadi mahkota kemuliaan saudara di kekekalan. Itu menemani hidupmu di kekekalan sampai selama-lamanya, saudara. Ini yang membahagiakan kita. Haleluya. Allah baik, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Kita percaya kepada kebenaran ini, saudara. Haleluya. Matius 10:32 dikatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi saudara, sebagai anak-anak Tuhan, saudara tidak perlu memalu kalau saudara dicap sebagai pengikut Yesus. Saudara tidak perlu malu saudara menjadi Kristen. Saudara tidak perlu malu kalau saudara dipandang oleh orang lain yang tidak mengenal Kristus. Kristus maksud saya. Lalu saudara dikatakan saudara, bukan yang sebenarnya, dikatakan kafir. Saudara tidak perlu malu. Saudara tidak perlu malu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Tidak perlu. Saudara tidak perlu malu kalau saudara membawa Alkitab. Tidak perlu. Saudara tidak perlu malu ketika saudara berkenalan kepada orang baru dan saudara berkata, saya Kristen, saya pengikut Yesus. Karena kita tahu Matius 10:32 berkata, setiap orang yang mengakui aku,
di depan manusia, tidak sembunyi-sembunyi, tapi mau mengakui, berani mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja, maka janji Kristus kepada saudara dan saya, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Saudara mau diakui Yesus di depan Bapa di surga? Kalau saudara mau, jangan pernah malu menjadi anak Tuhan. Jangan pernah menyembunyikan kekristenan saudara, apapun alasannya, apapun harga atau resiko yang saudara bayar. Pak Jemaat Gereja Bala Keselamatan dan puluhan anggota keluarga mereka, bahkan ratusan orang di desa itu yang terintimidasi oleh perbuatan teror yang tidak berperi kemanusiaan ini. Mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka rela kehilangan nyawa. Mereka rela tersiksa, dihina, dibunuh dengan cara yang tidak terhormat. Mengapa saudara? Karena mereka melihat mahkota kemuliaan yang dahsyat yang mereka dapatkan di dunia yang akan datang, saudara. Amin, saudara. Pelajarannya bagi kita, kita pun tidak boleh malu mengakui kekristenan kita. Kita tidak boleh menyembunyikan kekristenan kita. Kita harus berani menyatakan iman kita. Kita harus menjawab dengan sopan dan santun ketika iman kita disalahpahami. Ketika kita ditanya, kita harus jawab dengan sopan, dengan tidak perlu berdebat atau terpancing emosi kita, saudara. Kita nyatakan iman kita. Kita nyatakan kasih kita, saudara. Bagaimana dengan saudara? Apakah kekristenan saudara sudah sungguh-sungguh? Ataukah kekristenan saudara masih kekristenan duniawi? Yang tidak setia ibadah gereja, yang tidak setia berdoa, yang tidak setia merenungkan firman, yang tidak berjuang untuk memiliki kepribadian menjadi serupa Kristus, tetapi yang toleransi dengan perilaku-perilaku dosa, terus bersahabat, terus berteman dengan dosa, dengan roh-roh duniawi. Saudara, saya mau katakan, saudara keliru. Ikut Yesus itu harus membayar harga, harus pikul salib, harus rela berkorban, harus mau menderita. Penderitaan yang dimaksud bukan penderitaan karena kesalahan kita, bukan. Tapi kita menderita karena kita tidak mau melakukan dosa, tidak mau berbuat dosa seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Kita mengalami penderitaan oleh karena sikap kita. Mungkin kita dihina, diejek, kita nggak mendapat kenaikan gaji, kita nggak mendapat kesempatan, kita nggak mendapat bisnis. Bagi kita, itu adalah mahkota kita di kekekalan, saudara. Amin. Oleh sebab itu, saudara, bagi saudara yang sampai saat ini hanya menjadi Kristen KTP, ayo berubah. Kembali kepada kekristenan sejati, kekristenan yang benar. Kalau saudara Kristen tapi tidak mengerti iman Kristen, itu sesuatu yang berbahaya. Saudara harus ambil keputusan untuk sungguh-sungguh mau belajar Alkitab. Saudara tidak boleh hanya jadi Kristen KTP.
Saudara harus cari mentor, cari gereja yang sungguh-sungguh mengajarkan kebenaran. Saudara harus merendahkan hati dan diri saudara untuk mau diajar. Karena tanpa saudara mengenal firman, pengetahuan akan kebenaran firman saudara tidak baik, rendah, maka percayalah, saudara akan menjadi orang Kristen duniawi yang tidak akan bisa kuat ketika menghadapi aniaya dan penderitaan seperti yang terjadi pada jemaat Tuhan di Sigi, saudara. Kalau Yesus rela mengorbankan nyawanya bagi saudara, kita pun harus bersedia menderita, bahkan menyerahkan, mengorbankan nyawa kita bagi Kristus. Matius 10:38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, Yesus berkata, ia tidak layak bagiku. Jadi mengikut Yesus itu memikul salib. Memikul salib itu tidak mudah. Salib melambangkan penderitaan. Salib melambangkan aniaya. Salib melambangkan kehinaan. Tapi salib sebenarnya bukan hanya penderitaan, lebih dari penderitaan. Salib berarti mati. Karena tidak ada orang yang disalib yang tidak mati. Jarang. Memang salib ditujukan untuk membuat orang hukuman mati, saudara. Jadi Alkitab berkata, sebagaimana guru kita Kristus mengalami salib, saudara juga sebagai pengikut Kristus, kamu pun harus mengalami salib. Kamu harus menderita bagi Kristus. Kamu harus rela berkorban. Kamu harus rela merasa tidak nyaman. Tetapi kalau kekristenanmu duniawi, kamu tidak akan mengalami pertentangan. Kamu tidak akan dihina, diejek. Dan kalau kamu Kristen, tapi kamu tidak menghadapi penderitaan, aniaya, hinaan, ejekan. Kamu Kristen, tapi kamu tidak menghadapi salib. Saya percaya, kekristenanmu adalah kekristenan yang keliru, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Saudara sudah berada di rel yang salah. Rel kekristenan sejati adalah memikul salib, menderita bagi Kristus, membayar harga. Dia baru dikatakan layak bagi Kristus. Kalau kekristenannya kemakmuran saja, mujizat saja, berkat jasmania saja, keuangan yang membaik saja, terobosan dalam bisnis saja, saya mau katakan, itu bukan kekristenan yang benar. Kekristenan yang benar berbicara penderitaan, mati bagi Kristus. Kalaupun diberkati mengalami terobosan keuangan, mujizat, semuanya dipakai untuk kemuliaan Kristus dan bukan untuk pemuasan hawa nafsu, apalagi untuk memuaskan hasrat dosa. Kekristenan bukan seperti itu, saudara. Saudara, kalau seperti itu berada pada rel yang salah, saudara sudah disesatkan oleh setan. Saudara harus beralih, karena saudara sudah mengalami tipu daya dari roh-roh kegelapan yang ingin membawa saudara kepada kenyamanan duniawi, ketentraman duniawi. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Atas dasar Yohanes 12 ayat 25. Kita percaya bahwa keempat jemaat bala keselamatan di Sigi yang tidak mencintai nyawanya, maka dia tidak akan kehilangan hidup.
justru dia beroleh hidup yang kekal. Yohanes 12 ayat 25 yang mengatakannya, saudara. Oleh sebab itu, saudara, jangan takut. Apapun teror yang dilakukan dunia atas hidup saudara, saya mau katakan, itu tidak akan membuat saudara mati. Tubuh saudara bisa mati, tapi kalaupun saudara mati, saudara akan hidup di kekekalan. Saudara akan hidup di kekekalan. Paulus berkata, mati bagiku adalah keuntungan. Kalaupun aku diberi hidup, hidupku akan kupakai untuk melayani Dia, Yesus, saudara. Haleluya. Jadi kita tidak perlu takut dengan teror-teror itu, saudara. Jadi pastikanlah hidup kekristenan saudara itu benar. Jangan lagi duniawi, tetapi pastikan kekristenan saudara tertuju penuh kepada Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin sekali memperlihatkan penguburan dari keempat jemaat ini, dan kita akan akhiri sharing kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan ini menyemangati kita, menguatkan kita, dan memberikan komitmen kepada kita untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Mari kita saksikan. Engkau telah memanggil empat saudara kami. Engkau telah memanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga, almarhum Bapak Yasa, almarhum Bapak Naka, almarhum Bapak Pinus, almarhum Saudara Pedi. Bapa kami di surga, kami tahu Engkau melihat dari aras bumi ini. Engkau melihat tangis dan air mata kami. Engkau lihat bagaimana saudara-saudara kami, tetapi mereka sudah pulang ke pangkuan ke Bapa di surga. Bapa di surga, hiburkanlah semua keluarga, hiburkanlah semua istri mereka, hiburkanlah anak-anak mereka, hiburkanlah saudara-saudara mereka, hiburkanlah semua jemaat Tuhan di Lewonu, Tokelemo, dan Lembang Tomoa ini. Hiburkan semua warga desa, keluarga bersaudara. Hiburkan semua saudara-saudara kami dari
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu peristiwa ini tidak harus memprovokasi kita seorang Kristen, tetapi justru kita harus tetap penuh kasih, mendoakan mereka, dan kita nggak perlu juga membalas atau di media sosial mengejek, menghina, atau berkata-kata yang jahat, tidak perlu. Tetapi kita berikan hal yang nyaman, karena memang tujuan daripada teroris adalah untuk menteror, saudara, menakut-nakuti. Ya, mereka merasa berhasil kalau kita takut. Mereka merasa berhasil kalau kita lemah. Oleh sebab itu, tidak perlu takut. Biarlah peristiwa ini mengobarkan kita untuk terus berdoa dan menyebarkan kasih kepada banyak orang, sehingga banyak orang dimenangkan dan diselamatkan dan melihat bahwa kekristenan itu adalah jalan hidup yang penuh kasih dan penuh damai. Kalau kita kembali menghujat, kalau kita kembali mengucapkan kata-kata kasar, atau bahkan ada motivasi untuk balas dendam, saya percaya itu bukan karakter pengikut Kristus yang rindu menjadi serupa seperti Kristus. Sebab firman Tuhan berkata, kasihi musuh-musuhmu, berbuat baik kepada mereka, berdoalah untuk mereka. Itu yang diajarkan Tuhan kita, saudara. Balas kejahatan dengan kebaikan. Karena memang kitab sudah menuliskan bahwa ada orang-orang yang membunuh, lalu menyangka bahwa itu melakukan tindakan keagamaannya, menyenangkan Allahnya, saudara, sehingga mereka nggak merasa berdosa. Ada firman Tuhan sudah menjelaskan itu. Akan datang saatnya orang-orang membunuh, tapi mereka mengiranya itu ibadah. Sudah dikasih tahu, saudara, sudah diberitahu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih, rekan muda yang dikasihi Tuhan, tetap damai, tetap nyaman, tetap bersukacita, tetap naikkan doa-doa, tetap berbela sungkawa, tetap tunjukkan buah-buah roh, yaitu kasih, damai, sejahtera, dan tetap kita tebarkan kasih Kristus. Dan bagi kita yang belum sungguh-sungguh, ayo mari sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mari kita hanya satu agenda kita, yaitu Tuhan dan kerajaan-Nya. Mari kita pindahkan hati kita dari dunia ini kepada kerajaan surga. Sebab percayalah, Tuhan sudah dekat. Kita harus pikirkan, kematian datang kapan saja, tidak menunggu tua, tidak menunggu sakit, tidak juga menunggu harus dewasa. Kapan saja cukup usia untuk mati. Pertanyaannya, saudara, kalau kita mengalami yang namanya kematian, apakah kita sudah sungguh-sungguh menyiapkan diri kita untuk berhadapan dengan Raja di atas segala raja? Oleh sebab itu, mumpung masih diberi kesempatan hijau, sungguh-sungguhlah datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguhlah beribadah.
Lepaskan dirimu dari ikatan dosa. Lepaskan dirimu dari percintaan akan dunia. Dari kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia. Lepaskan dirimu dari itu. Dan buat dirimu hanya bisa dibahagiakan oleh Tuhan dan kerajaannya. Biarlah kebenaran firman itu yang membahagiakan saudara. Itu yang menguatkan saudara. Itu yang saudara rindu-rindukan. Biarlah rumah Bapa, kerajaan surga, langit baru, bumi baru, itu yang terbayang-bayang di ruang imajinasi spiritual saudara. Itu yang terngiang-ngiang di telinga rohani saudara setiap saat, setiap detik. Jangan sampai kita pengikut Kristus yang katanya warga kerajaan surga, tapi sedikit pun suasana surga, kerajaan surga tidak kita rindukan. Justru yang kita rindukan adalah dunia ini. Itu keliru. Itu salah. Kristen yang benar merindukan rumah Bapa, merindukan langit baru, bumi baru, merindukan kerajaan surga. Setiap saat, setiap hari, setiap detik, itu yang dia rindukan. Tetapi kekristenan yang salah, dia merindukan dunia ini, merindukan kenikmatan dunia ini, merindukan kebahagiaan dunia ini, dan tidak terlintas sedikit pun di pikiran, di hatinya untuk merindukan surga dan kerajaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tutup kebenaran pada ibadah minggu ini dengan doa. Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mendengarkan siaran ini. Lawat mereka, tambahkan iman mereka, beri kedewasaan rohani Tuhan. Dan aku berdoa supaya Tuhan jamah, supaya Tuhan berkati, supaya Tuhan beri iman, kekuatan pada mereka. Cuma berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan sehatkan. Yang imannya lemah, goyah, Tuhan berikan iman sekuat batu karang Tuhan. Yang butuh perlindungan, Tuhan beri perlindungan. Yang mengalami kegalauan, Tuhan beri kepastian. Dalam nama Yesus. Yang berkekurangan, berdoa supaya Tuhan beri kelimpahan, Tuhan beri kelimpahan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Teruslah dengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang setiap saat, setiap hari maksud saya kami upload, baik dalam renungan harian ataupun kebenaran firman dalam ibadah raya. Dan kami berharap saudara mengalami pertumbuhan rohani melalui pengajaran-pengajaran yang dibagikan. Jikalau saudara diberkati oleh pengajaran-pengajaran ini, bagikan pengajaran ini kepada banyak orang, agar banyak orang juga diberkati. Dan saudara sudah menjadi saksi Kristus di muka bumi ini. Amin saudara. Saya mau doa berkat. Tuhan Yesus diberkati seluruh yang mendengarkan cara dimanapun siaran dapat ditangkap. Diberkati dengan kebenaran daripada Allah Bapa. Diberkati dengan damai daripada Kristus. Diberkati dengan penyertaan dari Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, dari sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan datang untuk kedua kalinya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom Aleichem, Bet Shem Hamashiach. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.